Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Rahmat Ardiansyah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang PPN masukan dan PPN keluaran. Mari kita lanjut ke video pembelajarannya. Apa itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN tersebut. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Harus dipahami, subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di mana dalam perhitungan PPN ada dua jenis, yaitu yang pertama ada PPN masukan dan yang kedua ada PPN keluaran. PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak. Adanya PPN masukan tidak terlepas dari tata umum cara PPN yang mengharuskan PKP melakukan pengkreditan atau pengurangan antara PPN keluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan. Jika PPN masukan ternyata lebih besar ketimbang PPN keluaran, maka bisa diartikan PKP yang bersangkutan lebih banyak membayarkan PPN ketimbang memungut PPN. Jika selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan ternyata lebih besar PPN masukan, maka kelebihan pembayaran PPN tersebut bisa dikompensasikan di masa pajak berikutnya. Atau PKP bisa juga mengajukan pengembalian atau restitusi di akhir tahun buku. Syarat dan batas waktu pengkreditan PPN masukan. Agar PPN masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain yang pertama ada tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diberlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua ada berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini artinya pengeluaran yang dilakukan oleh PKP untuk hal-hal di luar operasional usaha. Sementara untuk batas waktu PPN masukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Ditetapkannya interval waktu 3 bulan setelah masa pajak yang bersangkutan ini tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisan faktur. Contohnya, faktur pajak tak juga dikirimkan oleh PKP penjual dan PKP pembeli, sehingga PKP pembeli belum bisa melakukan pengkreditan PPN masukan. Selanjutnya ada PPN pengeluaran. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukannya penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Sebagai pungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk membuat faktur pajak. PPN yang tercantum dalam faktur pajak inilah yang merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Dalam hal PKP memperoleh BKP atau JKP dan memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau impor BKP, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan bagi PKP tersebut. Jumlah pajak keluaran dan pajak masukan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pemberitahuan SPT masa PPN. Ketika jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara oleh PKP. Apabila
Dalam suatu masa pajak, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan pajak masukan terjadi pada masa pajak akhir tahun, kelebihan pajak masukan tersebut dapat dilakukan permohonan pengembalian atau restitusi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.